Pernah nggak kamu alami baru pertengahan bulan uangmu udah habis, atau kamu tiba-tiba sakit tapi nggak ada dana untuk berobat? Atau mungkin kamu pengen refreshing tapi kamu kehabisan duit? Tenang, berikut beberapa cara yang bisa kamu lakuin. Hal pertama yang harus kamu lakuin adalah menyusun perencanaan penggunaan uang secara terarah. Tanpa perencanaan keuangan, maka pengeluaran kamu nggak bakal teratur dan berakibat keuanganmu mudah bocor dan sulit berkembang. Jadi tentukan apa yang menjadi prioritas kebutuhan dan ingat pendapatan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi selebihnya untuk tabungan dan investasi. 2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Yang dilakukan dalam penganggaran atau budgeting adalah membagi uang sesuai pos kebutuhan, tabungan, investasi, dan hiburan, sehingga dapat menekan pengeluaran yang berlebihan dan membuat uang bekerja sesuai dengan rencana. Berikutnya yang ketiga adalah pengendalian pengeluaran. Dalam hal ini, kamu wajib membedakan mana kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana keinginan yang bisa ditunda. Jadi tidak semua keinginan harus dipenuhi. Dengan memahami hal ini, maka kamu akan terhindar dari gaya hidup konsumtif dan tentunya kamu akan bisa menabung dan investasi. 4. Menabung secara konsisten dan investasi. Menabung bukan sisa kebutuhan, tapi sebaiknya 10-20% dari penghasilan dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Jadi idealnya perencanaan keuangan menggunakan prinsip 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Tujuan investasi agar uang berkembang, untuk itu investasi sebaiknya dilakukan dengan pemahaman yang baik, bukan ikut-ikutan. 5. Dana darurat. Penyisian sejumlah dana dari penghasilanmu berfungsi sebagai pelindung keuangan jika terjadi sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada keperluan mendadak. 6. Pengelolaan utang. Dalam hidup bukan berarti tak bisa utang, namun utang sebaiknya dilakukan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting. Selain itu, berutang harus sesuai dengan kemampuan untuk membayar, sehingga tidak merusak kondisi keuanganmu. 7. Lindungi keuanganmu dari resiko yang tak terduga dengan asuransi kesehatan dan jiwa. 8. Lakukan pencatatan secara berkala dan lakukan evaluasi. Nah, demikianlah 8 hal yang bisa kamu lakuin agar keuanganmu lebih sehat dan masa depan lebih terjamin.